Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga dengan muatan IPS dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPS. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa itu tindakan heroik? Tindakan heroik merupakan tindakan kepahlawanan untuk mengusir sisa-sisa penjajah. Apa saja ya tindakan heroik tersebut? Berikut ini adalah beberapa tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada peristiwa heroik di Yogyakarta, ada juga peristiwa heroik di Surabaya, di Semarang, di Aceh, di Bali, di Kalimantan, di Palembang, dan di Makassar. Ini adalah beberapa contoh peristiwa heroik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi karena pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10. Kemudian, ada peristiwa heroik di Surabaya. Di sini terjadi insiden bendera di Hotel Yamato di Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel, sedangkan saat itu Indonesia sudah merdeka. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali, sehingga warnanya menjadi merah putih. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Kemudian ada peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang pun tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang akhirnya didirikanlah Monumen Tugu Muda. Ada juga peristiwa heroik di Aceh. Di sini pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Anggota API ini kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik berikutnya adalah peristiwa heroik di Bali. Di sini, para pemuda Bali melakukan upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia. Tapi di sini pihak Jepang selalu menghambat. Nah, pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang di sini masih kuat. Kemudian, ada peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan juga mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh sekutu. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, di depan markas sekutu, berkumpul kurang lebih 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Kemudian yang selanjutnya ada peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani.
Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena di sini Jepang berusaha menghindari pertempuran. Dan peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan kantor polisi. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur, saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan juga golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Sekarang kita akan memasuki muatan PPKN. Lihatlah di hadapan kalian. Tahukah kalian gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Pada lambang negara kita ini, terdapat kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tentu sudah tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya, artinya adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman, seperti keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, sosial, ekonomi, dan masih banyak lagi. Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan yang ada akan membuat hidup kita semakin indah, karena keanekaragaman ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghargai keberagaman yang ada. Yang pertama adalah menghormati keberagaman agama. Bagaimana caranya? Yaitu melaksanakan ajaran agama dengan baik. Kemudian, cara menghormati yang berikutnya, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dan contoh yang berikutnya adalah tidak memandang rendah agama lain. Kemudian, menghormati keberagaman suku. Caranya adalah yang pertama, menerima suku lain dalam pergaulan sehari-hari. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian, menambah pengetahuan tentang suku-suku di Indonesia, karena banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Dan tidak menganggap suku sendiri yang paling unggul. Yang berikutnya ada menghormati keberagaman sosial budaya. Di sini caranya dengan melestarikan seni pertunjukan tradisional, menghargai hasil kebudayaan suku lain, dan juga menghormati kelompok lain yang menjalankan adat istiadatnya. Jika ini dijalankan, kehidupan kita akan semakin damai dan juga rukun. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.